Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NPM 095. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang sudah saya selesaikan, di mana proyek ini objeknya adalah sebuah puskesmas yang berada di sebuah daerah di tempat tinggal saya tepatnya. Jadi proyek saya ini membangun sebuah laporan kunjungan pasien pada di puskesmas. Diawali dengan hasil normalisasi. Di sini terdapat dari normalisasi WNF sampai BCNF. Jadi kita awali dengan WNF. Oke, WNF atau normalis from, yaitu seluruh data ini masih dalam tahap satu tabel besar. Jadi tabel tersebut masih menyimpan ID, nomor RM, nama pasien, gender, umur, alamat, nomor HP, tanggal periksa, keluhan, diagnosa, poli, dokter, petugas, dan pembayaran. Nah, jadi tabel WNF ini masih terkendala pada redundansi atau pengulangan data yang masih cukup tergolong banyak. Selain itu juga terdapat perubahan data, misalnya nama dokter yang berubah, maka perubahan harus dilakukan oleh seluruh baris dokter tersebut. Jadi hal ini mengakibatkan implementasi data apabila data tersebut terlewat untuk diperbarui. Maka dari itu kita lanjut pembuatan first normal from atau 1NF. Di sini masih tetap satu tabel besar, akan tetapi perbedaannya di sini dia itu setiap atribut sudah memiliki nilai-nilai yang bersifat anomik pada setiap kolomnya, hanya menyimpan satu nilai juga, dan tidak terdapat kelompok data yang berulang dalam satu atribut. Oke, lanjut terus. Meskipun struktur data sudah rapi ketimbang WNF, akan tetapi seluruh informasi tersebut masih dalam satu tabel besar, sehingga pengulangan data masih sering terjadi. Jadi satu WNF tersebut masih belum bisa menghilang redundansi data secara keseluruhan. Lanjut ke bagian 2NF. Nah, di bagian second normal from atau 2NF ini terdapat sudah dipisah-pisah tabel tersebut. Ada tabel pasien untuk data pasien, tabel diagnosa untuk data diagnosa, terus dokter untuk data dokter, terus data petugas untuk tabel petugas, terus tabel pembayaran untuk data pembayaran, dan sebegitunya seterusnya. Jadi dengan pemisahan tersebut, nama pasien hanya disimpan pada tabel pasien dan tabel kunjungan, cukup menyimpan nomor rekam medis dan sebagai penghubung. Nah, di sini dapat kita lihat langsung relasi-relasinya, di mana relasi tabel pasien, dokter, petugas, pembayaran itu masuk ke relasi ke tabel kunjungan. Pada tahap ini juga sudah berhasil mengurangi redundansi data yang secara signifikan. Oke, lanjut ke bagian 3NF atau three normal first from. Nah, di mana tabel tersebut sudah dipisah kembali, yang awalnya tadi dipisah menjadi 7 tabel dan di sini dipisah menjadi 8 tabel. Jadi ini dilakukan untuk pemeriksaan terhadap ketergantungan
bergantung pada atribut non-key lainnya. Nah, sebagai contoh itu sebagai informasi nama poli. Nah, jadi nama poli ini kan sudah terrelasi ke diagnosa. Jadi ID poli itu tidak akan ada di tabel kunjungan. Karena tabel poli tersebut sudah terrelasi ke tabel diagnosa. Nah, demikian setiap tabel lainnya itu benar-benar menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jadi dari Tree Normal Form ini sudah struktur database-nya itu sudah menjadi lebih konsisten dan lebih mudah dikelola. Lanjut ke BCNF. BCNF ini hampir sama juga, yaitu bagian pemeriksaan kembali terhadap seluruh hubungan antar tabel untuk memastikan determinan merupakan kandidat K. Jadi BCNF ini juga digunakan untuk merancang konsep perancangan konseptual, perancangan fisik, dan implementasi database. Nah, jadi kita lanjut ke bagian perancangan fisik. Maksudnya perancangan konseptual. Nah, di sini perancangan konseptual sudah saya buat. Di sini merelasi pada tabel pasien itu berelasi ke kunjungan. Terus tabel petugas merelasi ke kunjungan juga. Terus tabel dokter itu berelasi ke kunjungan. Terus tabel pembayaran juga berelasi ke kunjungan. Diagnosa juga ke kunjungan. Sedangkan poli ini berelasi ke diagnosa. Dan dokter juga berelasi ke poli. Nah, ini semuanya rata-rata one to many, sedangkan dari relasi dari dokter ke poli itu money to money. Nah, lanjut ke bagian perancangan fisik. Perancangan fisik di sini sudah ada dokter poli, dokter, petugas, kunjungan, diagnosa, pembayaran, tabel. Maksudnya pasien. Nah, tabel-tabel tersebut ini berdasarkan dari implementasi dari database yang sudah saya buat. Nah, jadi masing-masing terhubung ke relasi tabel yang terkait. Sedangkan hubungan one to many antara dokter dan poli itu diimplementasikan menggunakan menggunakan tabel dokter poli. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian implementasi database. Nah, di sini sudah saya buat query atau implementasi database-nya dimulai dari pembuatan tabel. Ini ada data tabel. Terus data tabel, pembuatan data tabel pasien, dokter poli, diagnosa, petugas, kunjungan, pembayaran juga. Nah, jadi saya melakukan input data ke masing-masing tabel menggunakan insert to. Nah, data yang digunakan juga merupakan hasil dari penyederhanaan dari data lapangan yang telah saya sesuaikan dengan dengan kebutuhan project tersebut. Lanjut ke, jadi ini datanya sudah saya implementasikan beserta dengan datanya juga. Terus kita lanjut ke bagian view atau denormalisasi. Di sini saya menampilkan laporan pemeriksaan pasien dengan ada nomor RM, nama pasien, terus gender, umur, alamat, nomor HP, kunjungan, ID kunjungan, terus tanggal periksa,
terus keluhan, terus ada nama diagnosa, terus ada nama poli, nama dokter, nama petugas, terus ada jabatan, terus ada jenis pembayarannya. Nah, itu berasal dari data dari tabel pasien, juga tabel kunjungan. Terus tabel diagnosa, terus ada data dari data poli, terus dari tabel dokter, petugas, dan pembayaran. Nah, jadi kita lihat di sini kita running. Nah, di sini sudah terdapat ada nama-nama pasien beserta alamat-alamatnya. Di sini dia berdasarkan dari keluhannya terus langsung sistem akan membaca nama, mengidentifikasi dari keluhannya tersebut masuk ke diagnosa apa, dan dia masuk ke poli kemana dan dokter kemana. Nah, jadi untuk melihat secara hanya untuk salah satu pasien saja, kita coba lihat. Ini salah satu contoh, sebagai contoh ini ada Andri Saputra. Nah, Andri Saputra ini dia datang 2 kali dengan ID kunjungan yang sama, dengan demam yang sama. Nah, terus kita lanjut ke bagian implementasi fitur-fitur yang telah saya buat. Fitur di sini saya buat ada 2, yaitu ada function dan maksudnya ada prosedur dan function. Nah, dimulai dari producer. Producer ini saya buat berguna untuk menampilkan informasi antrian pasien berdasarkan ID kunjungan, di tabel kunjungan. Nah, di sini saya coba panggil data nomor pasien dengan ID K010. Nah, di sini terlihat dia masuk ke poli gawat darurat dengan diurus dengan Dokter Budi dengan nomor antrian yang pertama. Nah, lanjut ke bagian fitur yang kedua, yaitu function. Function di sini adalah untuk menghitung jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan pada suatu poli berdasarkan ID poli. Nah, fitur ini saya buat untuk menghitung jumlah pasien ada berapa sih di ruang poli tersebut. Nah, kita coba tes. Coba dengan satu data. Nah, misal di poli PL001 itu ada 1 pasien, dan kita coba di poli PL002 itu ada di 2. Kita coba lihat nih di PL1 ini ada poli KB. Jadi poli KB ini terdapat ada 1 pasien, dan PL002 itu adalah poli KIA, itu ada 2 pasien yang lagi melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sekian dari penjelasan project saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang dapat tersinggung, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.